Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Eko. Sehat Bu Devi? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Eko? Mohon Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu Bu Devi. Iya Pak Eko. Kenapa ya Pak Eko? Kok tidak seperti biasanya? Biasanya Pak Eko terlihat ceria, hari ini terlihat murung. Apa ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Eko? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan dengan Iya, panjenengan. iya Pak Saya Eko. harap Ibu bisa membantu saya. Saya ada masalah di saat KBM berlangsung menghadapi salah satu murid saya di kelas. Setiap saya sedang mengajarkan sebuah konsep, sebelum materi selesai, beberapa anak-anak merasa bosan. Itu terlihat sesekali melihat jam dinding dan seolah-olah dalam hati bertanya, kapan istirahatnya? Itu anak-anak seperti itu. Oh, berarti intinya anak-anak kurang konsentrasi ya Pak pada pelajaran tertentu ya Pak ya. Iya, Bu. Ada berapa siswa yang terlihat bosan Pak? Ada sekitar 8 siswa, Bu, atau sekitar Oh, iya iya iya. 20% dari murid saya yang ada di kelas. Eee, itu pada materi-materi tertentu atau semua materi saat anak itu mengalami kebosanan, Pak? Hampir setiap hari, Bu, terutama di Oh materi matematika. oh begitu ya. Ya, Tadi Bapak, sudah cerita ya tantangan atau masalah yang Bapak hadapi. Lantas idealnya situasi seperti apa, Pak, yang Bapak inginkan? saya menginginkan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan supaya siswa tidak bosan, Bu. Itu seperti itu. Oh, iya 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 iya. Berarti Bapak menginginkan agar suasana kelasnya itu tidak membosankan bagi anak tersebut ya, Pak, ya? Jadi menurut Pak Eko, suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan itu yang seperti apa, Pak? Atau menginginkan suasana kelas yang kondusif yang bagaimana? Ya, kalau saya menyampaikan aturan itu dengan Ya. tegas, namun penuh empati. Saat suasana kelas sedang tidak kondusif, guru harus mampu meredam suasana menjadi lebih tenang. Namun, tantangannya guru harus menghindari bentakan atau meninggikan suara. Kemudian, guru yang mampu berkomunikasi dengan tenang dan emosi yang stabil di kelas akan mempengaruhi cara siswa dalam menerima pesan yang disampaikan. Namun perlu diingat untuk tetap bersikap tegas agar siswa mengerti batasan dan menghormati saya sebagai guru. Siswa cenderung memperlakukan guru berdasarkan perlakuan guru terhadapnya. Seumpamanya saya menghalusi anak, pasti anak itu akan halus kepada saya. Tetapi kalau saya sering membentak-bentak, si anak juga akan meninggikan suaranya. Nah, kemudian memperlakukan mereka dengan empati, dengan begitu siswa akan bersikap serupa. Mereka akan berempati kepada gurunya juga. Kemudian bangun komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua. Anak cenderung akan meniru perilaku orang yang lebih tua. Ketika di sekolah, mereka akan mengamati orang yang lebih dewasa untuk diikuti. Kemudian, membuat interaksi yang positif dan menyenangkan, bukan hanya dengan siswa,
tetapi juga orang tua mereka. Dalam skema pembelajaran saat ini, kerjasama antara guru, murid, dan orang tua dalam berkomunikasi sangat mempengaruhi proses belajar mengajar. Misal kelas dimulai pukul 7.30 pagi, namun siswa belum bersiap di kelas. Peran orang tua dibutuhkan untuk mengingatkan dan mempersiapkan anak sarapan sebelum kelas dimulai agar energinya terpenuhi. Hal ini bisa dikomunikasikan dengan orang tua agar mereka dapat mendukung kegiatan anaknya selama pelajaran berlangsung. Kemudian, melibatkan siswa dalam membuat aturan. Generasi muda saat ini sudah sangat kritis dengan hal-hal yang mereka anggap tidak adil, termasuk tentang peraturan di kelas, sehingga kita akan melibatkan siswa dalam diskusi untuk membahas dan menetapkan peraturan yang dibutuhkan di kelas. Ketika anak-anak ikut dalam diskusi, membuat peraturan, mereka akan merasa terlibat dan menganggap peraturan itu harus dipatuhi karena dibuat atas kesepakatan bersama. Nah, memberikan pendekatan yang sesuai dengan kondisi siswa saat ini. Misalnya, siswa yang setiap hari terlihat tidak bersemangat mengikuti kelas, bisa kita ajak berbincang atau berkomunikasi untuk mencari tahu akar masalahnya. Kemudian kita melakukan pendekatan dan merangkul dia, menemukan solusi, dan menemukan motivasi untuk semangat mengikuti pelajaran di hari berikutnya. Dengan memberikan pendekatan seperti itu, bukan hanya bermanfaat untuk siswa, tetapi juga untuk diri saya sendiri, agar lebih mudah membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian memberikan dukungan siswa dalam belajar. Setiap siswa masing-masing punya waktu berbeda-beda untuk berkembang dan menangkap pelajaran. Ada siswa yang cepat paham, namun tidak sedikit juga yang sulit dan membutuhkan waktu lama untuk mempelajari sesuatu. Untuk siswa berhasil menguasai materi, atau saat siswa berhasil menguasai materi atau mendapat nilai memuaskan, memberikan apresiasi, bisa dalam bentuk pujian, hadiah, atau pesan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaiannya. Untuk siswa yang belum berhasil, jangan diperlakukan berbeda. Beri mereka semangat untuk memperbaiki nilai dan mencapai target yang dibutuhkan. Ajak siswa lain untuk ikut membantu karena sesama teman biasanya akan lebih mudah berkomunikasi. Kemudian memperhatikan perhatian dan apresiasi yang akan diberikan menjadi salah satu faktor untuk menciptakan suasana kelas yang tenang dan kondusif. Sebab siswa merasa dihargai atas segala pencapaian baik yang besar maupun yang kecil. Nah, Oh iya, komitmen bagus sekali, Pak. ya, Bagus sekali, Pak. Apa, rencana Bapak untuk membuat suasana kondusif dan menyenangkan itu sudah oke, sudah bagus. Tadi, yang pertama kalau tidak salah menyampaikan aturan ya, Pak? iya Bu, Atau menyampaikan aturan, keyakinan kelas lah ya, ya, keyakinan kelas agar suasana menjadi kondusif. Terus kemudian membangun komunikasi yang baik dengan siswa, itu juga sudah bagus. Terus yang ketiga apa tadi Pak, libatkan ya, ya melibatkan melibatkan siswa siswa dalam dalam membuat
aturan. keyakinan kelas tadi ya. Terus Iya, yang keempat itu, apa ya, mengamati atau memahami perilaku setiap siswa ya, Pak. Itu juga sudah iya, bagus agar kita tahu, eee, gaya belajarnya terutama nggih. Terus yang kelima memberikan dukungan dalam belajar, itu sudah bagus, Pak. Jadi mudah-mudahan setelah nanti Pak Eko, apa sih namanya, punya rencana tersebut nanti bisa segera tercapai harapannya ya. Kemudian, eee, ada komitmen apa, Pak, untuk agar tujuan Bapak itu, harapannya itu bisa tercapai, Pak? Komitmennya seperti apa? komitmen yang akan saya laksanakan selanjutnya adalah melakukan pembelajaran yang menarik. Saya akan menyiapkan pembelajaran berupa video dan sesekali melakukan kegiatan di luar ruangan. Itu seperti itu, Bu. Oh, iya iya, bagus sekali, Pak. Memang, apa ya, kita harus punya strategi ya, Pak, untuk siswa agar termotivasi dan tidak bosan. Luar biasa, Pak Eko. Apakah, sekarang sudah lega, Pak? Sudah, apa ya, tercapai apa yang menjadi harapan Bapak? Solusinya sudah ketemu ya, Pak, ya? Apa ada yang lain yang ingin disampaikan Ya, mungkin? Bu. Saya sudah merasa lega karena sudah menemukan solusi atas permasalahan saya, sehingga saya akan melaksanakan rencana saya dan mudah-mudahan permasalahan saya bisa teratasi atas bantuan dari Bu Devi dengan kita berbincang-bincang sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih ya Bu Devi atas waktunya Iya. dan saran dan masukannya. Ya, sama-sama, Pak. Semoga nanti siswanya, bisa kondusif kembali, Pak. Ya, ya demikian ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Tuliskan hasil refleksi Anda. Pertama, yang sudah berjalan dengan baik adalah kemitraan coach dan coachee sehingga coachee dapat leluasa menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri guru. Yang ketiga, agar tetap dalam keadaan present sebelum melakukan coaching, sudah harus punya gambaran-gambaran pertanyaan yang nanti akan diajukan. Kemudian pada sesi coaching, membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan coachee. Sedangkan yang keempat, untuk meningkatkan saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching dan merefleksikan apa yang masih kurang. Dan tuliskan umpan balik dari coachee. Pertanyaan untuk coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Senang karena dapat melakukan refleksi
dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kira-kira seperti itu Bu Devi.